Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahwa Nabila, mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia Garut, program studi pendidikan matematika kelas 2B dengan NIM 248420230022. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi sekaligus memberikan tutorial penggunaan aplikasi GeoGebra dengan materi transformasi geometri. Apa sih yang dimaksud transformasi geometri? Transformasi geometri adalah perubahan posisi, ukuran atau bentuk suatu objek, entah itu titik, garis, atau bidang, pada bidang koordinat kartesius. Transformasi ini memindahkan benda dari posisi awal ke bayangan baru tanpa mengubah sifat dasarnya secara signifikan. Jenis-jenis transformasi geometri. Yang pertama ada translasi, yang kedua ada refleksi, yang ketiga ada rotasi, dan yang keempat ada dilatasi. Yuk kita bahas satu-satu mengenai jenis transformasi geometri. Translasi atau pergeseran. Translasi adalah memindahkan sebuah objek geometri ke lokasi baru dengan cara digeser, baik secara pergeseran horizontal dan atau vertikal tanpa mengubah bentuk atau ukurannya. Gambar bangun ruang segitiga tersebut adalah contoh dari translasi. Tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A yaitu min 6,1, titik B min 5,1, dan titik C min 4,4 jika ditranslasikan oleh vektor translasi T 2,2. Yuk kita selesaikan soal translasi tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyelesaian soal translasi tersebut di aplikasi GeoGebra. Oke, di sini kita akan menyelesaikan soal translasi, di mana soalnya itu adalah tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A yaitu min 6,1, titik B min 5,1, dan titik C yaitu min 4,4 jika ditranslasikan oleh vektor translasi T 2,2. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut di aplikasi GeoGebra, tentunya kita harus membuka aplikasi GeoGebra-nya terlebih dahulu. Jika tidak ada aplikasi GeoGebra, kalian bisa search di Google GeoGebra Classic, maka tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, langsung saja yang langkah pertama kita harus menentukan titik-titik koordinat ABC-nya terlebih dahulu dengan mengklik tool yang sebelah sini yang poin. Nah, yang pertama itu titik A-nya itu ada di min 6,1, otomatis min 6 itu ada di sumbu X, dan yang titik sumbunya itu ada di titik 1 gitu ya. Jadi titik A-nya itu ada min 6,1, lalu untuk titik B-nya itu min 5,1, dan titik C-nya itu ada di min 4,4. Nah, untuk membentuk segitiga ABC ini, kalian boleh klik yang ini nih, tool yang polygon. Jadi kita bisa tarik dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dari titik C ke titik A, maka akan terbentuklah segitiga ABC yang sudah ditentukan titik-titik koordinatnya. Nah, selanjutnya di sini ada label ABC ya, sedikit mengganggu, kita boleh hapus saja. Show labelnya, teman-teman bisa klik ini nih, titik 3 sebelah sini, lalu klik show label. Begitupun dengan titik C. Nah, selanjutnya kan di soal itu adalah ada vektor translasinya. Nah, untuk menentukan si garis atau gambar vektor translasinya, kita bisa klik tool yang sebelah sini yang vektor. Nah, lalu kita input. Tadi itu vektor translasinya itu di 2,2. Kita tulis T sama dengan 2,-2, lalu kita enter. Nah, maka akan terbentuklah vektor translasinya yaitu di titik 2,-2.
Nah, selanjutnya di soal kita harus disuruh untuk menentukan bayangan segitiga ABC-nya. Nah, untuk menentukan bayangan segitiga ABC tersebut, kita klik poin yang sebelah sini nih, translate by vector. Kita klik. Nah, selanjutnya kita klik ini si segitiga ABC-nya dengan garis vektor translasinya. Nah, maka akan terbentuklah bayangan segitiga ABC dari segitiga ABC sebelumnya. Nah, selanjutnya jika teman-teman ingin mengetahui gitu ya si titik-titiknya berapa agar lebih jelas, kita bisa klik kanan di titik A aksen ini, lalu kita munculkan name and value. Begitupun dengan yang B, lalu yang C ini belum klik yang B aksen. Begitupun dengan yang C aksen. Settings, lalu munculkan name and value. Nah, jadi sudah selesai soal yang tadi. Soal tadi kan tentukan bayangan segitiga ABC yang awalnya di titik 6,1 setelah ditranslasikan menjadi A aksen, yaitu di min 4,-1, lalu titik B yang awalnya min 5,-1 setelah ditranslasikan menjadi B aksen min 3,-3, dan yaitu di titik C yang awalnya di min 4,4 menjadi C aksen min 2,2. Jadi sudah selesai gitu ya mengenai soal yang tadi. Oke, selanjutnya stay tune terus untuk membahas mengenai materi selanjutnya. Terima kasih. Refleksi atau pencerminan. Refleksi adalah proses transformasi membuat bayangan dari suatu objek geometri seperti bercermin pada garis tertentu sebagai cerminnya. Misalnya sumbu X, sumbu Y, atau garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Gambar tersebut adalah contoh dari bangun ruang segitiga jika direfleksikan. Segi 4 KLMN dengan titik K min 2,4, titik L 3,7, titik M 4,-8, dan titik N negatif 3,-5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K aksen 2, L aksen 2, M aksen 2, N aksen 2. Yuk kita selesaikan soal tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikut adalah penjelasan mengenai penyelesaian soal refleksi menggunakan aplikasi GeoGebra. Sekarang kita akan menyelesaikan soal mengenai refleksi, di mana soalnya itu adalah segi 4 KLMN dengan titik K yaitu min 2,4, titik L 3,7, titik M 4,-8, dan titik N min 3,-5 direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian dilanjutkan terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksen, dan N aksen. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, sama halnya seperti tadi ya, sama halnya seperti sebelumnya, kita harus menentukan titik-titik koordinatnya terlebih dahulu dengan klik tool pada poin. Titik K itu ada di min 2,4, min 2,4 di sebelah sini. Nah, jika nama titik ini muncul otomatis ya seperti titik A, tetapi kita ingin mengubah menjadi titik K, kita bisa boleh klik kanan, lalu kita pilih rename, dan kita ubah menjadi titik K. Selanjutnya, titik kedua itu ada di titik L. Titik L itu ada di 3,7. Otomatis 3,7 itu ada di sebelah sini. Sama halnya seperti tadi, kita rename saja ya. Kita ubah menjadi titik L. Selanjutnya, itu di titik M. Titik M itu ada di 4,-8. Kita ke bawah ya, 4,-8 itu ada di bawah. Kita klik 4,-8 di sebelah sini. Kita rename juga, ubah menjadi titik M. Selanjutnya ada di titik N. Titik N itu ada di min 3,-5, ada di sebelah sini.
kita rename saja menjadi titik N. Nah, setelah ditentukan si titik koordinatnya, kita boleh bentuk si titik-titik ini menjadi bentuk segi 4. Untuk membentuk segi 4, kita boleh klik tool yang poligon, kita tarik dari titik K ke titik L, dari titik L ke titik M, dari titik M ke titik N, dan yang terakhir dari titik N ke titik K. Nah, sama seperti sebelumnya ya, jika label ini menghalangi dan tidak terlalu digunakan, kita boleh hilangkan dengan klik titik 3 di sebelah kiri dan klik show labelnya gitu ya, centang show labelnya agar label K kecil M kecil ini hilang. Nah, selanjutnya di soal itu direfleksikan terhadap sumbu X. Jadi kita harus merefleksikan si segi 4 KLMN ini terhadap sumbu X. Nah, untuk merefleksikannya kita boleh klik tool ini, reflect about line. Kita klik segitiga KLMN-nya, segi 4 KLMN-nya dan sumbu X-nya. Nah, maka akan muncul hasil refleksi segi 4 KLMN terhadap sumbu X. Agar kita bisa membedakan mana sih segi 4 yang hasil refleksi dan bukan, kita boleh klik yang hasil refleksinya, kita klik kanan, kita ubah ya warnanya atau colornya, kita ubah menjadi warna pink. Kita boleh tebalkan juga warnanya di opacity ini nih. Nah, sudah ya, kita bisa membedakan gitu antara segi 4 yang sudah direfleksikan terhadap sumbu X dan yang belum. Selanjutnya di soal itu dilanjutkan gitu ya, direfleksinya terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk refleksi yang kedua ini kita harus buat dulu garis cermin Y sama dengan X dengan memilih tool yang ini, yang lain. Lalu kita tentukan si garis cermin Y sama dengan X-nya itu ada di titik 0,0 dan titik 1,1. Kita klik line, kita klik di titik 0,0 garisnya dan titik 1,1. Nah, sudah terbentuk ya garis cermin Y sama dengan X-nya. Nah, selanjutnya jika kita ingin merefleksikan lagi si refleksi kedua ya, dari tadi hasil refleksi pertama dari sumbu X, sekarang kita refleksikan lagi terhadap garis Y sama dengan X. Kita pilih tool yang reflect about line, kita klik segi 4 refleksi pertama tadi terhadap sumbu X dan kita klik garis Y sama dengan X-nya. Nah, maka akan muncul hasil refleksi yang kedua terhadap garis Y sama dengan X. Nah, untuk mengetahui gitu ya titik koordinat hasil refleksinya, kita boleh klik kanan, kita ke settings, lalu kita klik name and value. Nah, titik K aksen 2 sudah muncul. Sekarang yang N-nya, terus titik M aksennya, dan selanjutnya titik L aksen. Nah, sudah muncul titik-titik K aksen 2-nya, N aksen 2-nya berapa, L aksen 2-nya berapa, begitupun dengan M aksen 2-nya berapa. Nah, kan di soal itu kita harus disuruh untuk menentukan koordinat K aksen, L aksen, M aksennya berapa, N aksennya berapa. Di sini sudah muncul K aksennya itu ada di -4, -2, L aksennya itu ada di -7,3, M aksennya itu ada di 8,4, dan untuk N aksen 2-nya ada di 5,-3. Jadi sudah selesai dan lebih mudah gitu ya untuk menentukan refleksi titik-titik koordinat di aplikasi GeoGebra. Rotasi atau perputaran. Rotasi adalah proses transformasi geometri dengan cara memutar sebuah objeknya terhadap titik tertentu sebagai pusatnya.
biasanya titik asal 0,0 atau sebuah titik tertentu A, B dengan sudut yang spesifik. Gambar tersebut merupakan contoh bangun ruang segitiga jika dirotasikan. Sebuah bangun segitiga ABC dengan titik A min 2,2, titik B min 4,3, dan titik C min 4,1 dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik-titik segitiga tersebut. Yuk kita selesaikan soal rotasi tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyelesaian soal rotasi menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, di sini kita akan menyelesaikan soal mengenai rotasi, di mana soalnya itu adalah ada sebuah bangun segitiga ABC dengan titik A-nya itu ada di min 2,2, titik B-nya itu ada di min 4,3, dan titik C-nya itu ada di min 4,1. Dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik-titik segitiga tersebut. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama kita harus menentukan titik-titik koordinatnya terlebih dahulu dengan mengklik tool yang poin. Titik A itu ada di min 2,2, lalu titik B-nya itu ada di min 4,3, dan titik C-nya itu ada min 4,1. Nah, lalu ada di titik pusatnya itu ada di 0,0. Nah, selanjutnya kita harus membentuk segitiga ABC-nya ini dengan mengklik ini nih, poligon. Kita klik atau tarik dari titik A ke titik B, dan titik B ke titik C, dan yang terakhir dari titik C dan ke titik A, maka akan terbentuklah segitiga ABC. Nah, jika kita ingin menghilangkan label ABC kecil ini, kita boleh klik titik ketiga sebelah kiri, kita hilangkan, klik show label, nah akan hilang. Selanjutnya di soal ini yaitu dirotasikan dengan pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Maksudnya adalah artinya yaitu si segitiga ABC ini dirotasikan terhadap titik D ini, titik pusat 0,0 yaitu sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Nah, untuk menentukan bayangan titik gitu ya segitiga ABC ini setelah dirotasikan, kita boleh pilih tool yang ini, yang rotate around point. Kita klik ini, lalu kita boleh klik si segitiga ABC ini dengan titik pusatnya tadi yang di 0,0. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di soal itu kan dirotasikannya sejauh 90 derajat, maka kita tulis 90 derajat dan klik counterclockwise, di mana artinya ini adalah berlawanan arah jarum jam. Kita sudah benar ya, klik ini, lalu kita klik OK. Nah, sehingga akan muncul bayangan dari si segitiga ABC. Nah, untuk mengetahui nih si titik-titiknya berapa, maka kita bisa klik kanan di titiknya, kita ke settings, lalu kita ke name and value, begitupun dengan titik C dan titik A-nya. Nah, maka sudah terbukti dan sudah selesai gitu ya untuk menentukan bayangan titik-titik dari segitiga ABC-nya ini setelah dirotasikan terhadap titik pusat 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Yang awalnya dari titik A min 2,2 menjadi A aksen jadi min 2, min 2. Lalu untuk titik B dari awalnya dari min 4,3 menjadi B aksen yaitu min 3, min 4, dan awalnya dari titik C min 4,1 menjadi C aksen min 1, min 4. Selesai, terima kasih.
Dilatasi atau pembesaran. Dilatasi adalah proses transformasi di mana objek geometrinya tidak hanya berubah posisi, tetapi juga ukurannya, hanya saja tanpa mengubah bentuknya. Gambar tersebut adalah contoh dari bangun ruang segitiga jika didilatasikan. Diketahui persegi panjang ABCD dengan titik A 2,1, titik B 5,1, titik C 5,3, titik D 2,3. Jika persegi tersebut didilatasikan dengan pusat dilatasi 0,0 dan faktor skala 2, berapakah luas bayangan setelah dilatasi? Yuk kita selesaikan soal dilatasi tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyelesaian soal dilatasi tersebut menggunakan aplikasi GeoGebra. Oke, di sini kita akan menyelesaikan soal mengenai dilatasi, di mana soalnya itu adalah diketahui persegi panjang ABCD dengan titik A yaitu 2,1, titik B 5,1, titik C 5,3, titik D 2,3. Jika persegi tersebut didilatasikan dengan pusat dilatasi yaitu 0,0 dan faktor skalanya 2, berapakah luas bayangan setelah dilatasi? Oke, untuk menyelesaikan soal tersebut, yang pertama tentunya kita harus menentukan titik-titik koordinatnya terlebih dahulu. Kita klik tool point, lalu kita tentukan titik koordinat A-nya. Itu ada di 2,1. Lalu titik B-nya itu ada di 5,1, titik C-nya itu ada di 5,3, dan titik D-nya itu ada di 2,3. Nah, untuk membentuk titik-titik koordinat ini menjadi persegi, ya kita bisa mengklik ke tool polygon, kita tarik dari titik A ke titik B, dari titik B ke titik C, dan dari titik C ke titik D, dan yang terakhir dari titik D ke titik A. Nah, di sini kita bisa hilangkan nih sound label yang A kecil B kecil ini agar tidak mengganggu. Jika tidak ingin dihilangkan tidak apa, karena di sini saya ingin hilangkan gitu ya sound labelnya, kita hilangkan saja. Nah, selanjutnya di sini kita menentukan titik pusat terlebih dahulu. Titik pusatnya itu tadi di soal 0,0. Untuk menentukan titik pusat kita bisa klik tool point, kita klik di 0,0. Nah, maka akan terbentuk titik pusatnya yaitu titik E di 0,0. Nah, selanjutnya di soal yaitu si segi 4 ABC ini didilatasikan dengan pusat 0,0 dan faktor skala dengan faktor skalanya yaitu 2. Nah, untuk menentukan dilatasi ini kita bisa klik poin yang ini nih, delete from point, untuk menentukan dilatasi si segi 4 ini terhadap titik pusat E. Nah, kita langsung saja klik titik A ke titik pusat E. Nah, di sini delete from point ya, yaitu dengan skala faktornya yaitu 2. Kita klik OK, lalu di sini titik B kita klik lagi ke titik E dengan faktor skalanya yaitu 2. Lalu titik C kita klik ke titik pusat E dengan faktor skalanya 2, sama halnya dengan titik D ke titik E dan faktor skalanya 2. Nah, di sini maka terbentuklah titik-titik koordinat setelah didilatasi ke titik pusat E. Kita bentuk ya si titik yang sudah dilatasi, kita klik atau tarik dari A aksen ke B aksen, dari B aksen ke C aksen, dan dari C aksen ke D aksen, dan yang terakhir dari D aksen ke A aksen. Maka akan terbentuk si bentuk persegi ini setelah didilatasi ke titik pusat E dengan faktor skala 2. Nah, di sini kita hilangkan ya sound labelnya A aksen B aksen kecilnya, sama halnya seperti tadi. Kita klik sound label,
label di sini label. Nah, selanjutnya di soal itu kita disuruh untuk menentukan berapa sih luas bayangan setelah didilatasi. Nah, untuk menentukan luas bayangan, kita bisa pilih tool yang ini. Kita klik area atau luas. Nah, untuk menentukannya, kita bisa klik si persegi ini. Nah, maka akan muncul luas dari persegi yang awal, yaitu di 6 satuan luas. Lalu untuk luas persegi setelah didilatasi dengan titik pusat E yaitu 0,0 dan faktor skalanya itu 2 menjadi 24. Oke, sudah selesai soalnya dan kita bisa simpulkan bahwa setelah dilakukan dilatasi dengan faktor skala 2 dari pusat 0,0, luas persegi panjang ini yang awalnya 6 satuan luas berubah menjadi 24 satuan luas. Oke, sudah beres dan alhamdulillah dengan kita menyelesaikan soal di aplikasi GeoGebra, entah itu translasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dapat menjadi lebih mudah dan interaktif. Jadi kita bisa melihat translasi itu seperti apa, refleksinya seperti apa, rotasinya seperti apa, begitupun dengan dilatasinya seperti apa. Itu akan bisa membuat kita menjadi pembelajarannya menjadi lebih interaktif. Ya, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.